Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, semoga kita senantiasa diberikan rasa semangat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan terutama di masa pandemi seperti saat ini. Mudah-mudahan segala bentuk penyakit terutama penyakit corona ya COVID-19 ini mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua ya. Eh, Izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Tirtayasa. Saya mengajar UUK ya, Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Kesehatan. Selain daripada itu, saya pun masih bekerja di RSUD Sumedang ya sebagai pereka medis. Lebih khususnya di bagian koder ya, kodifikasi diagnosa. Mohon maaf saya kali ini masih menggunakan seragam karena memang posisi saya masih di kantor pada saat ini ya. Dengan segala keterbatasan, izinkan saya membuat video ini untuk menyampaikan materi undang-undang kesehatan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada eh, peserta didik baru ya atau murid baru di YPIB Tanjung Sari khususnya jurusan farmasi. Selamat bergabung di YPIB Tanjung Sari dan saya harap kalian telah merubah mindset kalian ya bahwa kalian sekarang berada di SMK Farmasi yang merupakan salah satu bagian daripada wadah kesehatan ini. Oleh karena itu, saya himbau pikiran kita, konsentrasi kita, jiwa kita mudah-mudahan senantiasa ada di dalam ruang lingkup kesehatan ya. Sekarang posisikan diri sebagai calon tenaga kesehatan. Ya demikian ya. Adapun pada masa pandemi ini tentunya ada protokol kesehatan ya yang perlu ditempuh. Ini hanya sebagai intermezzo saja, tetapi ini saya rasa perlu dibagikan, dipelajari ya, yaitu cara cuci tangan yang benar menurut WHO. Karena kalian sudah berada di ruang lingkup kesehatan, tentunya harus lebih tahu daripada saudara-saudara kalian yang di luar ruang lingkup kesehatan ya. Adapun cara cuci tangan tersebut ada 6 langkah ya, atau bisa kita singkat dengan tepung selaci put-put. Telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, kita coba saja ya. Kita simulasi ya, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang pernah ke rumah sakit atau ke instansi kesehatan lainnya seperti puskesmas pada masa akreditasi pasti diajarkan cara cuci tangan yang benar ya. Pertama kita tuangkan hand scrub ya, kita lapak tangan kita diratakan 1 2 3 4 5, lalu punggung 1 2 3 4 5 bergantian 1 2 3 4 5, sela-sela 1 2 3 4 5, kunci 1 2 3 4 5. Ini si jempolnya mengusap ini ya, mengusap jari-jarinya 1 2 3 4 5. Lalu putar seperti gas motor 1 2 3 4 5 bergantian 1 2 3 4 5 dan putar-putar. Si kuku kita ditekankan ke telapak tangan kita, diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya, bergantian. Ya, demikian. Selesai, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di-sharekan dan juga bisa dihafalkan ya. Mungkin nanti pada saat pertemuan nanti kita bisa coba tes ya. Baik. Materi kita adalah undang-undang kesehatan ya. Apa sih undang-undang kesehatan? Sebelum jauh ke undang-undang kesehatan, tentunya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu produk-produk atau produk-produk yang ada di dalam undang-undang kesehatan ya. Di antaranya adalah ada norma. Norma mungkin kalian sudah mengetahui apa itu norma ya, sering mendengar apa itu norma.
Ya intinya ada norma, ada undang-undang, ada perundang-undangan. Apa sih itu intinya? Saya ingin menjelaskan intinya saja ya. Nanti definisinya mohon kalian cari, catat ya, ini karena menjadi tugas kalian ya. Supaya mencari, akses kita sekarang mudah ya, bisa melalui internet ya. Kita manfaatkan akses ini untuk mencari hal-hal yang bermanfaat ya. Norma ya pada intinya adalah pedoman ya, pedoman atau patokan atau ukuran untuk berperilaku yang pantas ya dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Kurang lebih seperti itu norma. Norma itu sendiri terbagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum ya. Dan bisa diketahui daripada norma ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Seperti halnya norma yang tidak tertulis itu biasanya merupakan suatu adat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Biasanya banyak contohnya adalah norma kesopanan misalnya ya. Seperti orang Sunda di saat melewati segerombolan orang atau manusia ya, itu biasanya mengucapkan punten. Nah, itu merupakan salah satu norma tetapi norma yang tidak tertulis ya. Tetapi masyarakat melaksanakannya walaupun tidak ada sanksi yang begitu berat ya, mungkin hanya cemoohan apabila dilanggar gitu ya, tapi ini biasanya masyarakat melaksanakannya. Itu norma tidak tertulis ya. Adapun undang-undang, sebelum ke undang-undang ada peraturan perundang-undangan ya. Peraturan perundang-undangan secara garis besar merupakan peraturan hukum tertulis ya yang memuat norma hukum. Nah, jadi norma yang tertulis, norma hukum itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini ya. Adapun undang-undang adalah suatu aturan yang dibuat oleh DPR atas persetujuan presiden ya, secara garis besarnya seperti itu. Jadi dari definisi tersebut, undang-undang merupakan salah satu jenis daripada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersendiri ya atau perundang-undangan Republik Indonesia memiliki yang namanya hierarki. Hierarki, tahu hierarki ya? Ya, ada semacam turunan gitu ya, turunan dari yang tertinggi ke yang rendah. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu disusul oleh TAP MPR atau ketetapan MPR. Lalu yang ketiga undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Jadi UUD 45 itu merupakan hierarki tertinggi dari peraturan atau perundang-undangan Republik Indonesia ya. Karena UUD itu mendasari dari seluruh peraturan yang ada ya, baik itu ketetapan MPR, baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, Perpres, ya, Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota ya. Saya rasa untuk pengenalan tidak perlu panjang lebar ya. Saya harap teman-teman bisa mencarinya dari Google misalnya ya. Terkait yang tadi pertama sekalian saja saya berikan tugas untuk dicatat ya. Untuk dicatat apa itu definisi dari norma. Satu itu ya, definisi dari perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan. Lalu definisi dari undang-undang. Apa itu ya? Lalu tuliskan juga hierarki ya yang tadi saya sebutkan.
Saya rasa tugasnya itu aja lah ya untuk pengenalan. Dan tugas yang kedua yaitu buatkan video cuci tangan ya, cuci tangan yang barusan saya ajarkan. Oke. Nanti bisa dikirim ke email saya ya, Abu Nadif, B-nya 2, ABBU, Abu Nadif, Nadhif ya. Abu Nadhif, bentar ya. Abu Nadhif @gmail.com. Seperti ini ya nulisnya ya. Mudah-mudahan tidak terbaca ya, kayaknya tidak terbaca ya. Ya gitu aja lah. Abu Nadif, B-nya 2, Nadifnya nulisnya NADHIF, Nadhif ya, @gmail.com. Ya, saya tunggu ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kita. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan secara langsung ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka langsung di YPIB Tanjung Sari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.